Lah kali ini pembahasannya kalau memang disunahkan membaca surat di rakaat pertama dan kedua dari setiap sholat. Nah, rakaat pertama dan kedua dari setiap sholat. Apakah rakaat pertama suratnya lebih panjang dari rakaat kedua atau sama panjangnya rakaat pertama dan rakaat kedua? Disebutkan di sini ada wajhan, ada dua pendapat. Asahhuhuma inda jumhur ashabina. Menurut pendapat banyak daripada ulama bermadzhab Imam Syafi'i, annaha la tutawwalu, bahwa rakaat pertama tidak lebih panjang dari rakaat kedua, alias sama. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, sahih indal muhaggigin, dan itu yang dipilih oleh Imam Nawawi. Pendapat yang kedua, sahih indal muhaggigin, yang dipilih oleh Imam Nawawi. Apa? Tutawal, rakaat pertama lebih dipanjangkan dari rakaat kedua suratnya. Jadi suratnya di rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Karena itu para salaf, para ulama membaca Fatihahnya saja sudah beda antara rakaat pertama dan kedua. Rakaat pertama memanjangkan mim daripada Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, panjang mimnya. Maliki Yaumiddin. Rakaat kedua mereka membacanya mimnya pendek. Maliki Yaumiddin. Loh, menyalahi Al-Quran? Tidak. Karena ada dua riwayat. Ada dua riwayat. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Karena itu jumlah huruf Fatihah ada perbedaan. Ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin berarti hitungannya lebih banyak daripada yang Maliki Yaumiddin. Karena itu para ulama dalam baca Fatihah rakaat pertama dan kedua itu nggak sama. Begitu juga suratnya, kebanyakan. Karena itu yang dipegang oleh Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi lebih condong pendapat ini, yaitu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Apa pedomannya Imam Nawawi? Hadis sahih bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena yutawwilu fil ula, Nabi itu memanjangkan rakaat pertamanya. Malah yutawwilu fil tsaniyah, yang panjangnya tidak sama dengan rakaat kedua. Ya. Memanjangkan rakaat pertama melebihi panjangnya di rakaat kedua. Nah, itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis ke-759. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis ke-451 dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayain min salati dhuhri bi Fatihatil kitab wa suratain. Yutawwilu fil ula wa yugassiru fil tsaniyah. Wa yusmi'ul ayat ahyanan wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil kitab wa suratain wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwil fi rak'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa Nabi salat di dua rakaat pertama dari salat zuhur dengan Al-Fatihah dan dua surat. Salat zuhur setelah membaca Fatihah, Nabi membaca dua surat. Kemudian rakaat pertama lebih panjang dari rakaat keduanya. Bahkan terkadang ayat yang dibaca itu diperdengarkan oleh Rasulullah.
Jadi kadang-kadang diperdengarkan, artinya apa? Membacanya agak keras. Sehingga para sahabat itu mendengarkan bacaan suratnya Nabi. Ya. Begitu juga sholat asar, membaca setelah Fatihah surat, dan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan juga sholat subuh, rakaat pertamanya lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, itu yang dipegang oleh Imamun Nawawi. Alasannya kenapa? Wa faidatuhu, faedahnya memanjangkan rakaat pertama, an yudrikal mutaakhiru ar-rakaatal ula, supaya yang terlambat itu mendapatkan rakaat pertama. Jadi bisa dikatakan di antara rahmahnya Nabi kepada orang yang mau sholat berjamaah untuk memberikan kesempatan ia agar tidak terlambat rakaat, ya, agar tidak terlambat rakaat dan dia bisa mendapatkan satu rakaat bersama imam sehingga dipanjangkan. Biasanya kan qomat orang masih ada yang masih wudhu, ada yang baru datang, lah supaya dia dapat suratnya dipanjangkan. Juga untuk mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Fadilah takbiratul ihram bersama imam ada banyak perbedaan pendapat. Makmum itu sudah harus siap untuk bertakbir setelah imam. Paham ya? Jadi imam ketika sudah mau takbir, makmum itu sudah siap. Kalau bahasa silat itu sudah pasang kuda. Sudah siap dia. Imam selesai dari takbirnya, kalau bahasa tulisan itu sudah titik, baru makmum sibuk dengan takbir. Itu paling utama. Dan itu adalah intisarinya sholat. Intisarinya sholat itu ada pada apa? Takbiratul ihramnya makmum setelah imam menyelesaikan takbirnya. Bahkan itu lebih utama, lebih mulia dari dunia dan seisinya. Paham ya? Lebih mulia dari dunia dan seisinya. Karena itu dalam kitab Zubat disebutkan apa? Wal fadlu fit takbiratul ihrami an yastaghilal ma'mum bil istighal akibal imami. Nah, jadi makmum sibuk dengan takbiratul ihram setelah selesai takbiratul ihramnya imam, itu paling utama. Tapi ada pendapat mengatakan selama imam belum rukuk. Jadi selama imam belum rukuk, kita takbir, kita mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Ada yang mengatakan sebelum rukuk. Makanya Nabi memanjangkan mungkin supaya dia dianggap mendapatkan takbiratul ihram bersama imam menurut pendapat yang ada. Juga supaya mendapatkan rakaat. Tapi yang paling afdal, makmum sudah siap siaga. Imam takbir selesai, makmum. Jangan imam takbir, makmum masih ngambil siwak, masih membenarkan kofiah atau yang lain sebagainya, enggak. Jadi makmum sudah bersiwak, imam takbir, makmum langsung Allahu Akbar. Nah. Imam Syafi'i berkata, wa idza adrakal masbuqu ma'al imam ar-rak'atainil ukhrayain min adh-dhuhri aw ghairiha thumma qama ila al-ityan bima baqiya ustihiba lahu an yaqra'a surah. Qala al-jamaahiru min ashabina hadza 'ala al-qawlain wa qala ba'dhum hadza 'ala qawlihi yaqra'u surah fil ukhrayain wa amma 'ala al-akhar fala. Was-shawabul awwal li alla takhlu salatu min suratin wallahu ta'ala alam hadza hukmul imam wal munfarid. Sekarang ada permasalahan yang disebutkan. Orang ketinggalan 2 rakaat bersama imam. Salat maghrib misalnya. Atau salat zuhur, asar, isya. Datang di tahiyat awal. Dia datang di tahiyat awal. Atau dia datang di rakaat ketiganya imam. Rakaat ketiga imam tidak disunahkan bagi imam membaca surat menurut pendapat. Ya, menurut pendapat kan gitu ya.
kemarin disebutkan bahwa disunahkan di 4 rakaat misalnya, yang salatnya itu 4 rakaat, 3 rakaat semuanya ada suratnya. Tapi ada pendapat kan enggak, hanya 2 rakaat pertama. Lah ini di rakaat ketiganya imam atau ke rakaat 3 dan 4-nya imam kan enggak disunahkan membaca surat. Lah dia makmum baru datang. Rakaat ketiga imam berarti apa? Rakaat pertamanya si makmum. Apakah setelah Fatihah disunahkan bagi makmum membaca surat atau tidak? Nah, ini pembahasannya. Tetap disunahkan bagi makmum membaca surat. Disunahkan bagi makmum membaca surat. Kapan kesunahan makmum setelah Fatihah membaca surat itu tetap? Dan itu dikatakan oleh jamaahir min ashabina. Tapi kapan? Nah, di sini ada yang mengatakan yaqra'u surah fil ukhrayain. Membaca surat di 2 rakaat terakhirnya makmum. Misalnya kalau dia salat maghrib atau dia salat zuhur, dia datang di rakaat ketiganya imam. Berarti itu rakaat pertama dia enggak perlu baca surat. Rakaat keempat dia nggak perlu baca surat. Rakaat ketiga dan keempat dia baru baca surat. Nah, ini menurut pendapat. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Adapun ada pendapat yang lain mengatakan fala, tidak disunahkan baca surat sama sekali sudah. Tidak disunahkan baca surat sama sekali. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i tetap disunahkan membaca surat. Dan itu yang dipegang oleh ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi membacanya itu di 2 rakaat terakhirnya makmum. Nah, 2 rakaat terakhirnya makmum. Kalau pendapat lain mengatakan tidak disunahkan sama sekali. Nah, tapi mana yang perlu dipakai? Yang pertama, gunanya li'alla takhlu sholatu min sholatin, supaya tidak kosong rakaat sholatnya itu dari surat selain Al-Fatihah. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini hukum imam dan munfarid orang yang salat sendirian. Hukumnya imam dan munfarid orang yang salat sendirian. Lah, kalau makmum bagaimana? Nah, nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya insyaallah.